Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Oktaviana, NIM A1S1210086. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin materi mengenai pengembangan instrumen dalam pelayanan BK. Yang pertama ada konsep dasar pengembangan instrumen, yang mana meliputi pengertian instrumen. Nah, apa sih instrumen itu? Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk digunakan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya ada instrumen. Di sini dalam pelayanan BK biasanya menggunakan kuesioner ataupun yang observasi dan wawancara dan lainnya. Nah, instrumen ini dalam pelayanan BK menggunakan biasanya menggunakan didasarkan atas skala psikologis, atau yang mana instrumen ini didasari oleh konsep dari ahli yang sudah ada, sehingga kita kembangkan menjadi sebuah instrumen berdasarkan ahli. Selanjutnya ada konsep dasar pengembangan instrumen yang meliputi membangun konstruk, kisi-kisi, validitas, dan menemukan variabel dalam penelitian. Nah, yang pertama yang akan saya bahas mengenai pengembangan instrumen atau skala psikologis itu apa sih? Adalah proses merancang dan mengembangkan alat pengukur yang digunakan untuk mengukur variabel psikologis seperti sikap, kepribadian, ataupun perilaku. Nah, selanjutnya merujuk pada definisi dan konsep. Yang pertama, tahap awal dalam pengembangan instrumen tersebut. Yang pertama adalah adanya variabel psikologis yang diukur. Dan yang kedua, melibatkan pemahaman yang jelas tentang konstruk yang ingin diukur dan bagaimana konstruk tersebut akan dioperasionalkan dalam alat pengukur. Jadi bagaimana kita nanti mendefinisikan sebuah konsep dari sebuah variabel dalam penelitian yang akan diukur. Nah, di dalamnya tentunya melibatkan bagaimana kita mengoperasionalkan atau membentuk menjadikan sebuah alat pengukur. Nah, selanjutnya ada validitas. Apa sih validitas? Validitas mengacu pada sejauh mana alat pengukur yang kita buat tadi benar-benar mengukur apa yang akan kita ukur atau yang akan kita teliti di dalamnya. Nah, validitas ini terbagi beberapa jenis. Yang pertama ada validitas konten, validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Yang pertama ada validitas konten. Apa sih validitas? Validitas konten ini sejauh mana instrumen yang kita buat tadi mencakup aspek yang relevan sesuai dengan dari konstruk tadi, yaitu sebuah variabel penelitian yang kita akan teliti. Yang kedua ada validitas kriteria, sejauh mana skor instrumen berkorelasi dengan apa yang akan kita teliti atau variabel terkait yang akan kita teliti. Yang ketiga ada validitas konstruk. Validitas konstruk ini sejauh mana instrumen yang kita buat tadi mengukur konstruk yang dimaksudkan atau yang kita akan lakukan penelitian tersebut. Setelah adanya validitas tentunya ada reliabilitas. Reliabilitas itu apa? Yaitu merujuk pada konsistensi atau keandalan instrumen pengukuran. Jadi bagaimana reliabilitas instrumen ini yang akan kita gunakan itu konsisten dengan apa yang akan kita teliti di dalamnya, sesuai dengan variabel yang akan kita teliti. Nah, instrumen yang dapat diandalkan akan menghasilkan hasil yang konsisten tadi dari waktu ke waktu dalam berbagai situasi, dan di antaranya berbagai pengukur atau apa saja yang diukur tetap konsisten hasilnya. Nah, dalam reliabilitas ini kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu menggunakan uji ulang atau uji retest.
Yang kedua ada konsistensi internal yang misalnya menggunakan AlphaCode, Cronbach, dan konsistensi antar penilai itu reliabilitas antar penilai. Adapun prosedur dalam pengembangan instrumen ini meliputi langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu merancang item pertanyaan apa saja, atau mengumpulkan item-item yang akan kita jadikan sebuah pertanyaan, lalu mengevaluasi keberbagiannya, yaitu mengevaluasi apa yang kurang, ya apa yang tidak sesuai. Nah, lalu kita lakukan uji awal. Nah, uji awal ini hanya menggunakan beberapa sampel saja untuk dijadikan bahan uji awal maksudnya. Dan selanjutnya melakukan analisis statistik untuk memvalidasi instrumen. Nah, menggunakan apa analisis statistik ini? Misalnya menggunakan SPSS dan lainnya. Pentingnya kita melakukan prosedur pengembangan ini karena nantinya instrumen yang dihasilkan itu dapat diandalkan dan valid. Dalam pembuatan instrumen kita juga memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu penyesuaian budaya, yaitu yang kedua ada etika. Nah, jadi kita dalam membuat instrumen itu harus memperhatikan dari kedua aspek tersebut agar tidak ada yang dalam pembuatan instrumen tidak menyinggung dari berbagai pihak yang akan melibatkan dalam pembuatan instrumen itu. Materi selanjutnya adalah pengembangan instrumen. Yang pertama ada item dan respon, kaidah penulisan item, lalu keterbacaan dan validasi, dan yang terakhir ada menyusun item dari konstruk yang telah dibuat. Yang pertama item dan respon. Teori respon item atau IRT adalah model matematika di bidang psikometri yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan memvalidasi dan menilai penilaian. Nah, di dalamnya itu memungkinkan peneliti membangun penilaian yang lebih kuat, baik mereka bekerja di bidang pendidikan, psikologi, dan lainnya. Dalam kaidah penulisan item dalam instrumen memperhatikan kaidah penulisan yang sudah ditentukan. Pada tahapan awal penulisan item umumnya dibuat item yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah yang direncanakan dalam spesifikasi skala, yaitu sampai 3 kali lipat dari jumlah item yang nanti dalam skala bentuk final. Selanjutnya ada keterbacaan dan validasi. Nah, keterbacaan adalah kemudahan untuk membaca dan memahami suatu teks dalam sebuah item. Nah, kemudahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti panjangnya kalimat, pilihan kata atau diksi, dan tata letak. Terdapat banyak metode atau formula keterbacaan yang bisa digunakan untuk mengukur keterbacaan suatu item dalam sebuah instrumen. Nah, dalam menyusun item dari konstruk yang telah dibuat ini, dalam konstruksi alat ukur psikologi atau skala psikologis, item dan konstruk yang telah dibuat dapat diurutkan dengan mengikuti langkah-langkah konstruk dalam alat ukur skala psikologis. Nah, yang pertama itu pemahaman konstruk. Nah, yang kedua mengidentifikasi apa saja dari konstruk yang telah dibuat. Yang ketiga ada membuat butir-butir pertanyaan atau item pertanyaan melalui yang telah ada dalam variabel dengan variabel yang akan diteliti. Lalu kita bisa menguji keterbacaannya dari misalnya pilihan katanya sudah tepat atau belum, dan lain. Selanjutnya ada uji validitas instrumen ini. Lalu memilih dan menseleksi mana yang dalam pengukuran validitas dan reliabilitas tadi yang lolos bisa kita gunakan atau kita bisa uji cobakan untuk kepada responden.
Selanjutnya pengembangan instrumen, konsep dasar pengembangan instrumen, skala psikologis meliputi penskalaan stimulus, penskalaan respon, penskalaan subjek. Nah, penskalaan stimulus ini yang pertama yaitu pengertian, merujuk dari penskalaan stimulus itu merujuk pada proses mengukur atau mengatur stimulus yang diberikan kepada responden. Nah, ini melibatkan pengembangan pertanyaan, pernyataan, dan situasi tertentu yang akan memberikan respon dari responden. Nah, contoh dari penskalaan stimulus dalam bimbingan dan konseling meliputi yang telah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu penggunaan kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan siswa terhadap layanan konseling di sekolah. Lalu ada penskalaan respon. Apa sih penskalaan respon? Penskalaan respon berkaitan dengan cara kita mengukur respon atau tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap stimulus yang diberikan. Melibatkan berbagai jenis skala untuk mengukur intensitas, frekuensi, atau arah respon. Selanjutnya ada penskalaan subjek. Apa sih penskalaan subjek? Penskalaan subjek ini melibatkan penilaian atau pengukuran atribut subjektif seperti sikap, motivasi, atau kepercayaan diri. Seringkali membutuhkan pendekatan kualitatif dan meminta partisipan untuk memberikan evaluasi pribadi mereka terhadap diri mereka sendiri atau situasi tertentu. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, dalam uji validitas dan reliabilitas instrumen tentunya ada langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen adalah menguji validitas. Menguji validitas itu apa sih? Menguji tingkat sejauh mana instrumen mengukur apa yang harusnya diukur, dan reliabilitas tingkat konsistensi atau kestabilan instrumen yang digunakan dalam sebuah penelitian. Adalah konsep dasar pengembangan instrumen skala psikologis yang meliputi evaluasi empirik dan seleksi item. Nah, di sini yang merujuk pada pengertian evaluasi empirik adalah analisis atau evaluasi dalam sebuah instrumen yang dilakukan dengan melakukan menguji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Evaluasi empirik sebagai prosedur menguji kualitas item secara empirik. Nah, empirik ini menggunakan data hasil uji coba item pada kelompok subjek yang karakteristiknya setara dengan subjek yang hendak dikenai skala itu nantinya, dengan cara melakukan analisis kuantitatif terhadap parameter item. Pada tahap ini akan dilaksanakan analisis daya diskriminasi item atau item yang tidak sesuai dengan apa yang akan diteliti disingkirkan. Tujuan evaluasi empirik adalah menilai proses atau suatu penelitian dengan cara bereksperimen atau observasi, melakukan seberapa jauh skala yang telah berfungsi untuk melakukan tugas lebih mudah, mengidentifikasi masalah spesifik, serta mengidentifikasi masalah khusus yang terjadi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang dikembangkan memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai sehingga dapat mengukur konstruk yang dimaksud. Seleksi item itu apa sih? Di sini adalah merupakan proses pemilihan item-item yang akan dimasukkan dalam instrumen akhir berdasarkan kriteria tertentu. Setiap item pada penelitian haruslah memiliki parameter sebagai kriteria pemilihan item. Dalam analisis item ini kita mempertimbangkan apakah jumlah item skala yang kita kembangkan sudah cukup kuat untuk mempresentasikan domain ukur atau yang akan kita ukur sesuai variabel yang akan kita ukur. Dengan mengantisipasi akan banyaknya item yang gugur, disarankan untuk melipat gandakan dari jumlah item target dalam skala kita. Misalnya satu aspek misalnya kita kembangkan menjadi beberapa item agar menghindari banyaknya item yang gugur nantinya saat uji validitas dan reliabilitas.
Adapun tata cara dalam penyusunan item yang telah kita bahas, gunakan kata dan kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti tentunya. Pemilihan diksi ini penting dalam pembuatan penyusunan item. Lalu ada menulis item yang tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang maksudnya di sini adalah tidak pertanyaan yang tidak berulang itu, atau pernyataan yang tidak berulang. Yang ketiga, jangan menulis item yang langsung berkaitan dengan atribut yang diukur. Yang keempat, perhatikan indikator perilaku yang hendak diungkap. Nah, indikator ini kan sudah kita dasarkan pada para ahli, misalnya harus sesuai apa yang akan diungkap gitu. Yang kelima, cobalah menguji pilihan-pilihan jawaban yang telah ditulis. Lalu isi item tidak boleh mengandung social desirability yang tinggi. Untuk menghindari stereotip jawaban, tentunya sebagian item dibuat favorable dan sebagian lain tidak favorable. Itulah penyampaian materi mengenai beberapa poin dalam pengembangan instrumen pelayanan instrumen BK. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, penjelasan, ataupun kekurangan dalam pemahaman materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.